Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, beliau berkata, lamma khalaqallahu ta'ala Adam wa dzurriyyatah qalatil malaika innal arda la tas'u qala inni ja'ilun mautan wa qalu dan la yahnah lahu aish qala inni ja'ilun amalan. Hadis ini menerangkan di saat Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya, ditampakkan pada para malaikat sebegitu banyak dzurriyyah Nabi Adam di saat di alam arwah. Para malaikat menyaksikan hitungan yang sulit, ya, begitu banyak, menyemutlah. Malaikat matur, ya Rabb innal arda la tas'u. Kalau sedemikian banyak keturunan atau dzurriyyah Nabi Adam ini, bumi ini tidak akan mampu menampung mereka. Allah menjawab, inni ja'ilun mautan. Aku akan menjadikan sebuah kematian. Malaikat pun matur lagi, idzan la yahna lahul aish. Kalau engkau ya Allah menciptakan sebuah kematian, la yahna lahul aish, kehidupan mereka tidak akan menyenangkan. Kehidupan mereka tidak akan ada ketenangan karena dia akan dihantui oleh kematian. Allah menjawab, inni ja'ilun amalan. Aku menciptakan sebuah angan-angan, cita-cita, harapan, sehingga sejenak melupakan, atau justru kematian ini menjadi pemicu, penyemangat, motivasi untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Saudaraku musyahidin rahimakumullah jami'an, bahwa musibah di saat kita hidup di dunia ini adalah sunanun min sunan, bukan sunnah, sudah ditetapkan di kembali. Kematian menurut para ulama laisa bi adamin mahdin wala fana'in silfin wa innama huwa inqita'u ta'alluq bil badan wa mufaraqatuhu wa khairatun bainahuma qatabatul halin wa intiqalu min darin ila dar. Hakikat kematian sebetulnya bukan sebuah ketiadaan, keniscayaan, kefanaan belaka. Kematian adalah putusnya hubungan antara ruh dan badan, terpisahnya antara ruh dan jasad, terhalangnya antara keduanya, dan perubahan satu situasi kondisi pada kondisi-kondisi yang lain, dan proses perpindahan dari satu desa, kediaman, negara ke negara yang lain. Artinya di sini kematian itu bukan sebuah ketiadaan belaka, bukan berarti adamun mahdun, tidak ada, selesai, tidak. Itu masih katakan satu proses untuk menuju sebuah keabadian. Walaupun Al-Quran sendiri menyatakan kematian adalah sebuah musibah. Ini adalah merupakan bentuk sunnatullah bahwa kita bagaimana menghadapi sebuah kematian. Di dalam surat Al-Ma'idah 106 disebutkan fa'asobatu musibatul maut, maka akan menimpa pada kalian sebuah musibatul maut, bencana kematian. Memang agama menyatakan bahwa kematian adalah musibah al-uzma, ar-raziyah al-kubra, tapi itu sebagai penerapan kita sebagai pemakmur bumi ini, sebagai khalifatullah fil ardi ini, sebuah proses. Karena pada hakikatnya
Kita ini adalah makhluk abadi, diciptakan oleh Allah untuk sebuah kehidupan yang abadi. Adanya sebuah kelahiran, kematian adalah proses-proses menuju sebuah keabadian. Nanti kita sudah sampai pada alam akhirat, disitulah sebuah keabadian. Tentu abadi yang terbatas dengan sifat kemakhlukan kita. Ulama-ulama kuno dulu, salaf, kalau memanggil teman itu dengan gelar ya ahlal khulud wa ya ahlal baqa, innakum lam tukhlaqu lil fana wa innama khuliqtum lil abad wal baqa walakinnakum tunqaluna min darin ila dar. Jadi sesama teman, sesama para masyayikh saat itu memanggil dengan bahasa ya ahlal khulud, hai orang yang abadi, hai manusia yang langgeng, kalian diciptakan bukan untuk sebuah kefanaan, bukan untuk sebuah kesirnaan, akan tetapi kalian diciptakan adalah untuk sebuah keabadian dan kelanggengan. Ada kelahiran, kematian, itu hanya sebuah proses menuju sebuah keabadian itu. Sehingga bisa kita fahami, kematian ini adalah sebuah perpindahan. Perpindahan dari sebuah kehidupan di dunia kepada kehidupan barzakh. Jadi sama-sama hidup, pindah dari hidup dunia ke kehidupan barzakh. Dari barzakh menuju ke kehidupan akhirat. Tidak ada kata fana, yang adalah kehidupan dunia. Bahkan kalau kita tarik pada sebelumnya, kehidupan di alam Allah, di alam akhir. Kehidupan di akhirat inilah sebetulnya maksud a'zamnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah, bencana, aubiah, wabak, yang bukan sekadar taun, justru lebih besar daripada taun yang pernah dialami di masa-masa Islam ini, di masa-masa awal, di masa-masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu pernah terjadi sebuah musibah taun, tidak kurang daripada 25.000 korban syuhada daripada taun. Ini dunia, semua terkena. Dan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Bagi seorang mukmin, sebetulnya kalau kita tahu hakikat kita diciptakan oleh Allah, maka ini sebuah ujian keimanan kita. Ya. Kalau bisa kita tanyai mereka-mereka yang sedang mengalami musibah di saat detik-detik mereka nazar, bisa ditanya. Mereka sudah tidak mau dengan tawaran-tawaran. Gimana kalau kita perpanjang 1 tahun lagi, 2 tahun, 10? Kenapa? Surganya sudah ditampakkan di hadapan. Surganya sudah ditampakkan. Sehingga apapun penawaran-penawaran untuk menunda, kalau bisa ditunda, tentu mereka akan menolak. Ini yang perlu kita pahami sebetulnya. Sebuah kesedihan itu memang merupakan hiasan hidup ini. Allah menciptakan kehidupan dan memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Tentu diberikan sebuah sifat-sifat yang layak dengan sebuah perjuangan. Ada tangis, ada ketawa, ada sedih, ya, ada gembira, dan sebagainya. Tapi itu semua harus kita ketahui. Tangisan, ketawa, gembira, dan sedih, kalau di dunia itu hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kita karena tahu kita ini
sebetulnya makhluk proyeksi akhirat. Makhluk yang diciptakan untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini kita dites. Untunglah orang yang tahu, karena semua akan menghadapi sebuah kematian. Semua akan meninggalkan dunia ini tanpa kecuali. Pertanyaannya, di dalam menghadapi kematian yang kita sebut sebagai liqa Allah, bertemu dengan Allah, kita tanya pada diri sendiri, diri kita sendiri, patutkah kita ini disebut orang yang ahli bertemu dengan Allah, ahlinya ketemu dengan Allah, atau belum? Patutkah kita yang sebentar lagi pada gilirannya untuk ketemu Allah disebut orang yang patut ketemu dengan Allah? Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kematian bukan sebuah nihaya, bukan sebuah hal yang menyelesaikan masalah, selesai masalah kita. Itu hanya bidayah, permulaan menuju sebuah hakikat kehidupan yang abadi, yang daimah. Kembali pada sunatullah, kita diberikan rasa senang, rasa susah, bahkan takut terhadap kematian, tidak senang. Sampai Sayyidah Aisyah pernah matur, ya Rasulullah, kuluna nakra'ul maut. Kami ini tidak senang terhadap kematian ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, laisa kadzalik. Innal mu'min idza hadarul maut busyira bil jannah. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Wal kafir idza hadarul maut busyira bin nar. Fa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Seorang mukmin manakala sudah menghadapi sebuah kematian, ditampakkan surganya, ditunjukkan surganya. Maka begitu ditunjukkan, ahabban ke Allah. Yang lain sirna, kepentingan yang sirna, kedudukan jabatan, kesenangan yang kemarin ditumpuk-tumpuk, kita yang tinggi selangit. Kalau ada langit lagi 7 lapis lagi, tetap dia akan mengisinya dengan keinginan dan cita-cita. Tapi begitu ditunjukkan surganya, ahabban ke Allah, berubah total. Dia akan mencintai Allah, tidak ingat pada lain. Kita tengok para sahabat ulama satu, begitu menghadapi sebuah kematian, keluarga menangis, justru beliaunya ini mesem, ya, ketawa, ya. Sampai keluarga yang bertanya, sobat Bilal, keluarga yang menangisi. Sobat Bilal ditanya kenapa? Ya Bilal, ya Abatah, kami ini menangisi engkau, tapi kenapa engkau malah ketawa, senang, sukaria? Jawab sobat Bilal, bagaimana saya tidak senang? Dan al-qalb ahibah, karena besok saya sudah ketemu dengan kekasih-kekasih saya. Bagaimana kita ini bisa memadukan antara makna hakikat diciptakan manusia untuk sebuah keabadian dan ditugaskan dia di bumi untuk memakmurkan bumi ini, memposisikan diri sebagai khalifatullah fil ardh. Ini bagaimana? Ini yang perlu kita. Kematian banyak macamnya, ya. Bahkan ini mungkin bentuk daripada Allah sedang menyaring. Kan ada hadis murbalun nas murbalatan ataqqa khutaratun minan nas, tapi sahih dari Amr bin As. Kaifa antum, bagaimana keadaan kalian di zaman yugharbalu fihi nas gharbalatan fataqqa khutaratun minas. Kamu menghadapi suatu masa di mana masa itu Allah sedang mengayang, menyaring manusia. Tentu kita fahami menyaring itu mencari
Kalau rumah tangga sedang mengayak atau menyaring tepung, tentu dicari tepung yang pilihan, sudah lembut dan pilihan, sehingga yang tidak tersaring adalah sisa-sisa reseknya, kotorannya atau ampas. Jadi yang meninggal ini, ya kita tetap sedih, kita kehilangan para ulama yang kita masih butuh sekali dengan pendampingan beliau-beliau, arahan beliau. Beliau adalah jimat. Bahkan kematian ulama, kematian generasi terbaik adalah sebuah tanda keberkahan dunia ini dicabut atau dikurangi oleh Allah. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, awalam yaru anna natil ardha nanqusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqibal hukmi wa sari'ul hisab. Adakah penduduk desa, kota, negara, komunitas tidak melihat anna natil ardha nanqusuha? Kami Allah mendatangi bumi, mendatangi desa, mendatangi kota, mendatangi negara, nanqusuha, aku kurangi mereka min atrofia, dari atrofnya, sisinya, pinggir-pinggirnya. Ini ulama-ulama ada beberapa tafsir. Tafsir Ibnu Abbas, Imam Mujahid menyatakan al-atraf wal ashraf, ulama wal fuqaha, artinya generasi pilihan. Tapi dari sisi hakikat, kematian adalah sebuah menuju ke keabadian, proses menuju ke abadian. Dan ini tidak aneh bagi seorang mukmin. Ajaban li amil mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan bagi urusan manusia, semua menjadi baik. Idza asabatul musibah in asabatul dharra sabara wa in asabahu sarra syakar. Manakala dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang ada sabar, fakana khairun lahu, ini jadi baik. Manakala mendapatkan kenikmatan kebaikan, yang ada syukur, dan ini baik. Dan tidak akan kita dapatkan sebuah sikap selalu menilai kebaikan ini kecuali hanya orang mukmin. Ini memang ada kelompok-kelompok yang karena mereka hanya menganggap kehidupan itu hanya di dunia. Kelompok-kelompok madiyin, kelompok-kelompok yang tidak mempercayai terhadap akhirat, kematian ini bagi mereka tentu sangat berat. Karena kematian dianggap sebuah fana, kehilangan yang total. Karena mereka tidak percaya tentang akhirat. Akhirat dianggap sebuah racun kehidupan. Tapi di sisi lain, kita sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai pemakmur, pegang, penerima tugas amanat memahami agama, tetap membenarkan terhadap susah, sedih, prihatin kita. Oleh karena itu di dalam Al-Hikam disebutkan, la tastagribi wuku al-aqdar ma dumta fi hadidar fa inna ma abrozat ila ma huwa mustahiqun wasfiha, mustahiq wasfiha wajibu na'tiha fakhtarha. Jangan kau menganggap kejadian yang meruwetkan kehidupan, menyusahkan, membuat kita tidak pernah beristirahat, kau anggap aneh. Ma'adum tafiat, selama kita ada di desa dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, memang ya itulah gambaran sebuah keruwetan kita. Kalau ada manusia ingin hidup tidak ruwet di dunia, kita curigai kemanusiaannya. Karena ruwet itu memang isian-isian dunia ini. Ulama-ulama dulu kalau menginginkan suatu kenikmatan, ketenangan, apalagi kemapanan, dia seketika ingat akhirat. Mau idzika fil akhirah, mau idzika fil akhirah, janjimu di akhirat, bukan di sini. Ingin hidup senang, ingin tenang, ingin hidup mapan, ya. Para ulama dulu menyikapinya, janjimu bukan di dunia, karena dunia tidak ada ketenangan, di dunia tidak ada kemapanan, di dunia tidak ada
kerehatan, semua itu disiapkan di akhirat. Fa innaha ma'abrasat ila ma huwa mustahiqul wasfiha, wajib itu sudah seperti itu. Hadirin, musyahidin, musyahidat, musyarikin, musyarikat. Syekh Ja'far As-Shadiq menyatakan man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yuzak ila lawa madza qala ar-rahim. Siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, mencari sesuatu yang tidak pernah ada, tidak diciptakan di dunia ini, ya kan berarti dia telah memayah-mayahkan dirinya sendiri. Barang tidak ada kok dicari dan tidak dirizkikan, mana bisa dia mendapatkan? Santri bertanya, wa madzaka ya Syekh, apa itu? Mencari sesuatu yang tidak diciptakan dan tidak dirizkikan, berarti dia telah membuat dirinya kepayahan sendiri tanpa hasil. Menjawab ar-raha fi dunya, rasa roha, rasa ketenangan, rasa enak kepenak di dunia itu tidak ada. Jadi bahagialah orang yang selalu menjadikan kehidupan di dunia ini selalu terus sibuk, kuat menghadapi masalah dan diselesaikannya. Fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Berbahagialah. Jadi mencari sebuah ketenangan, kemapanan, ya, rehatlah istilahnya di dunia yang fana ini. Ada sebuah kerugian karena tidak pernah mereka dapatkan. Kita tahu hidup dan mati adalah merupakan ujian dari Allah. Kebaikan dan kejelekan termasuk musibah ini juga merupakan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Saudaraku, oleh karena itu bahwa musibah ini tentu harus kita carikan jalan keluar bagaimana segera agar diangkat oleh Allah, akan menuntaskan tugas-tugas amanah sebagai khalifatullah fil ardh, tugas amanah sebagai pemakmur bumi ini. Quran telah menyatakan alladzi ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Ini wajib. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari bumi, wasta'marakum fiha, dan memerintahkan agar kalian memakmurkannya. Jadi disinilah kita mencari atau berikhtiar bagaimana cara untuk mengatasi musibah-musibah ini. Apalagi banyaknya kader terbaik, ulama-ulama panutan kita ini makin kecil barokah, makin berat tugas kita ini. Bimbingan-bimbingan yang masih selalu kita harapkan ini ternyata sudah banyak dipanggil Allah. Beliau sangat senang, gembira saat ini. Apalagi tadi kita tahlilkan, kita kirim Fatihah, kita doa, Masya Allah. Malam ini para syuhada COVID-19 pada khususnya ini bersukaria mereka di alam barzah. Inilah bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang cerdas. Seperti Rasul menyatakan, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da. Seorang yang cerdas adalah orang yang selalu mengontrol nafsunya. Lafal maut disebut dulu, wal hayat disebut selanjutnya. Pertanda kematian adalah sebetulnya tidak perlu kita takuti. Tapi kita bukan berarti lalu menyepelekan. Karena Quran menyatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tadi tidak perlu takut, tapi bagaimana kita hindari, kita rawat, kita isi dengan isian-isian yang berguna. Dan itu merupakan ujian, ayyukum ahsanu amala. Kader-kader terbaik ulama kita yang jimat ini, yang telah banyak meninggalkan kita. Jangankan kita manusia, langit bumi ini menangis. Langit bumi menangis. Coba di surat Ad-Dukhan ayat 29 disebutkan, fama bakat alim sama wal ardh. Langit bumi akan menangis manakala ada kader terbaik, ulamanya ya, meninggalkan bumi. Kan selama ini yang
duduk di atasnya, jalan di atasnya orang yang penuh berkah, selalu menebar kebaikan. Tapi kalau yang meninggal orang-orang yang bukan mukmin, tidak ada tangisan dari langit. Saudaraku, semoga ini menjadi peringatan kita semua. Kita, para pemimpin, pemegang amanah, stakeholder, pemerintah pun jangan main-main dengan wabah ini. Jangan menambah kesedihan, kerumitan. Di tengah-tengah kita sudah banyak kesulitan. Mencari nafkah, sesuap nasi untuk hidup hari ini, sekarang ini sulit. Apalagi ya menari di atas kesedihan umat dan rakyat. Ini jangan sampai terjadi. Kami ingin juga bersama-sama mengingatkan kita semuanya, jangan ada kepentingan-kepentingan untuk mengambil untung di saat umat, di saat rakyat ini merasakan sebuah kepergian. Semoga sebuah amalan sholawat, nariyah, dan tahlil yang sudah kita lakukan selama 20 dan sungguh berkah dalam kehidupan yang masih diberi kesempatan oleh Allah kita ini sehat, menambah dan menambah celengan-celengannya, tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk masa depan kita nanti, masa depan akhirat.